kita sudah berhasil melakukan mapping untuk data dokter dan data poliklinik. Nah, langkah sekarang atau langkah selanjutnya adalah kita akan belajar bagaimana caranya melakukan input kunjungan sakit pada aplikasi RME Klik Medis. Nah, untuk melakukan input kunjungan, silahkan gunakan fitur kunjungan rawat jalan. Kemudian di sini ada dua menu yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah menu pendaftaran pasien baru. Menu ini kita gunakan apabila data pasien belum pernah berkunjung ke klinik atau puskesmas kita. Tapi kalau misalnya pasien sudah pernah berkunjung, maka kita akan menggunakan menu pendaftaran pasien lama. Nah, silakan klik pendaftaran pasien baru. Kemudian di sini ada beberapa inputan yang mandatori. Yang pertama adalah data KTP. Nah, di mana data KTP ini kalau misalnya dia valid, nanti untuk nama, kemudian satu sehat ID, dan nomor BPJS itu akan muncul otomatis, termasuk tanggal lahir, umur, dan jenis kelamin itu akan muncul otomatis kalau nomor KTP-nya valid. Nah, bisa kita lanjutkan ke data mandatori selanjutnya adalah melakukan input nama desanya. Jadi kita cari nama desanya. Kita cari nama desanya, lalu kita bisa pilih salah satu ya nama desanya. Saya pakai contoh, saya pilih Cilame. Kemudian untuk nomor HP yang muncul di sini juga otomatis dia akan bersumber dari nomor HP yang terdaftar di BPJS, seperti itu. Nah, selanjutnya bisa kita klik simpan untuk ke proses pendaftaran kunjungan. Kalau misalnya tadi itu adalah proses pendaftaran pasien, langkah selanjutnya itu adalah proses pendaftaran kunjungan. Si Ahmad Asrori dia akan berkunjung ke poli apa? Sebagai contoh, saya akan contohkan misalnya dia akan berkunjung ke poli umum. Lalu nanti di sini akan muncul dokter yang praktek di poli umum. Saya akan pilih yang tenaga medis 110689. Kemudian nanti di sini akan muncul button validasi untuk memvalidasi apakah si pasien ini status BPJS-nya aktif atau tidak aktif. Kemudian informasi lain seperti dia kelas berapa, jenis pesertanya apa. Nah, kemudian itu kalau kita klik validasi. Tadi sempat muncul si pasien ini bukan pasien vaskes kita ya. Jadi kalau misalnya pasien ini vaskes kita, alert ini nggak akan muncul. Tapi kalau misalnya di luar atau bukan dari vaskes kita, maka akan muncul alert seperti ini. Oke, kita klik OK saja agar bisa ke tahap selanjutnya. Nah, kalau sudah sesuai, kita bisa klik simpan pendaftaran untuk ke proses input tanda-tanda vital. Nah, kalau Anda kalau Anda lihat di sini untuk input tanda-tanda vital ini sama seperti yang punya Piker gitu ya. Ada anamnesanya, kemudian ada kesadaran, tinggi badan, berat badan, lingkar perut, sistole, diastole, RR, dan heart rate ini sama seperti yang punya Piker. Jadi tinggal kita isi saja, misalnya demam dan batuk, suhunya itu 37 misalnya. Kemudian tinggi badan 167, berat badannya 80, lingkar perutnya misalnya 80, sistolinya 120/100, RR-nya 40 dan 60. Nah, di bawah ini ada range yang boleh diisi ya. Jadi kalau misalnya kita input di luar range ini, maka nanti akan ada alert. Sebagai contoh misalnya tinggi badan saya input 20 gitu ya. 20. Nah, ketika saya simpan, ini invalid input, silakan masukkan nilai antara 30 dan 250. Jadi ada validasinya di sini. Oke, saya input tadi tinggi badannya 167. Nah, kalau sudah bisa kita klik simpan pendaftaran. Nah, sampai tahap ini si datanya tadi yang sudah kita input akan muncul di menu laporan kunjungan, kemudian di yang sudah periksa tanda-tanda vital. Nah, ini adalah ini adalah domain bagian pendaftaran ya. Ini adalah domain bagian pendaftaran. Untuk bagian pendaftaran sebenarnya kita bisa bikin akun khusus untuk bagian pendaftaran di pengguna lain-lain. Nanti kita bisa tambahkan akun khusus untuk staf pendaftaran ya. Nah, ini ada staf pendaftaran seperti itu. Jadi tapi di video ini saya akan contohkan menggunakan akun administrator. Jadi akun administrator itu adalah akun yang punya akses ke semua modul. Nah, oke. Tadi sampai ke laporan kunjungan, sudah tanda vital. Nah, setelah diperiksa, kan otomatis si pasien itu menuju ke ruang poli ya. Nah, untuk menuju ke ruang poli dan diperiksa oleh dokter nantinya. Jadi kita bisa klik menu pemeriksaan dokter.
Nah, sama nanti di lapangan dokter yang akan memeriksa ini menggunakan akun dokter. Makanya di sini tadi ketika kita input data, ada input email dan password. Ini email dan password untuk login ke RME ya, bukan email atau password untuk ke Gmail-nya atau ke emailnya, bukan. Tapi ini adalah untuk login ke RME-nya. Oke, kita lanjut ke pemeriksaan dokter. Nah, sampai di pemeriksaan dokter, dokter biasa akan melakukan pemanggilan si pasien berdasarkan nomor antrian. Jadi kita bisa klik yang ikon panggil pasien ini untuk melakukan pemanggilan. Nomor antrian A11 silahkan masuk ke poliklinik umum. Nah, seperti itu. Lalu tinggal kita klik menu aksi, kita pilih input pemeriksaan, maka nanti tinggal kita isi nih untuk pemeriksaannya, dimulai dari anamnesanya. Kalau misalnya pengen dilengkapi silakan. Pemeriksaan fisik kalau misalnya ingin dilengkapi, misalnya ada bagian yang tidak normal di bagian telinga misalnya, ini bisa diisikan. Nah, kemudian ada lagi inputan diagnosanya. Kita input diagnosanya tadi misalnya demam gitu ya. Kita pilih salah satu, kemudian kita klik simpan. Nah, kemudian nanti jika ada pemberian obat, silahkan diinput untuk pemberian obatnya. Cuman di video ini saya tidak mencontohkan untuk pemberian obat. Kita fokus di yang tindakan BPJS saja ya. Yang penting ada diagnosanya saja. Nah, untuk pemberian obat dan tindakan nanti akan dibahas di video terpisah. Oke, langsung saja kalau misalnya sudah pemeriksaan sudah, kita klik simpan hasil pemeriksaan, klik OK. Kemudian kita klik berobat jalan. Lalu kita klik simpan dan tandai selesai. Nah, jika sudah selesai pemeriksaan, dia akan pindah. Yang tadinya kan setelah kunjungan, setelah kita input TTV, kan dia muncul di pemeriksaan dokter di sebelah kiri ya, belum selesai pemeriksaan. Nah, kalau sudah selesai pemeriksaan, dia akan muncul di sebelah kanan. Nah, sebagai sudah selesai pemeriksaan. Kalau Anda lihat di sini sudah warna hijau, yang artinya data kunjungan Ahmad Ansori ini sudah terkirim ke BPJS. Nanti Anda boleh validasi lagi ke Picare. Kemudian di sini juga ada laporan BPJS Picare untuk melihat data yang sudah masuk ke Picare. Nah, jadi semua data kunjungan yang masuk ke Picare juga akan muncul di menu ini. Seperti itu. Oke, sekian penjelasan bagaimana cara input untuk kunjungan sakit. Semoga bermanfaat. Terima kasih.